Shalom, selamat siang Pak. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan saya Andreas Tampubolon dengan NIM 24030429. Saya Julius Saputra Sianturi dengan NIM 240304005. Saya Raul Siombing dengan NIM 24030402. Baik, yang pertama ada topik A, dasar pemodelan. Dasar konsep layer dan notasi pemodelan. Pemodelan enterprise adalah cara kita menggambar atau memetakan struktur organisasi bisnis dan sistem IT agar mudah dipahami. Konsepnya dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan utama. Ada lapisan bisnis, lapisan aplikasi, dan lapisan teknologi. Agar semua orang paham gambar tersebut, kita menggunakan notasi atau simbol standar seperti bahasa Archimedes. Proses dan panduan pemodelan. Proses harus sistematis, dimulai dari menentukan tujuan untuk siapa model ini kita buat, mengumpulkan informasi dari stakeholder, membuat draft awal, lalu memvalidasinya. Panduannya adalah menjaga agar pemodelan tetap fokus pada tujuan awal dan tidak terlalu rumit. Reliability dan usability model. Reliability berarti model tersebut harus mudah dibaca, bahkan orang manajer bisnis yang bukan orang IT. Sedangkan usability berarti model tersebut berguna dan bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekedar pajangan. Selanjutnya ada topik yang kedua, yaitu arsitektur dan visuality. Topik ini fokus pada bagaimana kita menyajikan data teknis agar mudah dimengerti. Viewpoint arsitektur. Bayangkan membangun rumah, tukang ledeng dan tukang listrik butuh gambar cetak biru yang berbeda. Begitu juga di IT. Viewpoint adalah suatu pandang spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder tertentu. Misalnya, CEO butuh melihat keuntungan, sementara programmer butuh melihat alur data. Model view dan visualisasi model adalah keseluruhan, representasi sistem. View adalah bagian dari model yang dipotong sesuai viewpoint tadi. Sedangkan visualisasi adalah cara kita menyajikannya, bisa berupa grafik, diagram blok, atau matriks. Visualisasi dan interaksi. Presentasi data tidak boleh kaku. Visualisasi yang baik harus interaktif, memungkinkan pengguna untuk mengklik dan melihat detail drill down jika mereka membutuhkan informasi lebih dalam. Rancangan dasar viewpoint. Untuk merancangnya, kita harus menjawab apa masalahnya atau konkret mereka. Dari model apa yang paling cocok untuk menjawab masalah tersebut. View menggunakan TOGAF. Kerangka kerja TOGAF sudah menyediakan panduan baku untuk melihat view ini. Biasanya dipisahkan berdasarkan domain, arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi sehingga tidak ada kebutuhan sistem yang terlewat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada topik 3, analisis dan penyelarasan atau alignment. Fokuskan penjelasan pada penjabat antara kebutuhan bisnis dan solusi IT. Di sini ada analisis kuantitatif. Ini adalah proses mengukur arsitektur menggunakan angka dan data pasti. Misalnya, mengukur biaya server, waktu respon aplikasi, atau kapasitas jaringan. Yang berikut adalah ada analisis portofolio. Mengevaluasi daftar seluruh aplikasi atau proyek IT yang dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk melihat mana aplikasi yang masih berguna, mana yang perlu di-upgrade, dan mana yang harus dipensiunkan agar tidak boros anggaran. Yang berikut adalah ada analisis fungsional. Memastikan bahwa sistem IT yang dibangun benar-benar memiliki fungsi atau fitur yang dibutuhkan oleh proses bisnis perusahaan. Yang berikut ada framework penyelarasan GRAI atau Linux Regarding Architecture Alignment adalah pedoman untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan strategi IT berjalan beriringan dan saling mendukung, bukan berjalan sendiri.
Yang berikut ada fenomena penyelarasan. Sering terjadi gap atau kesenjangan di lapangan di mana manajemen bisnis menginginkan A tapi tim malam membuat B. Penyelarasan dan arsitektur berfungsi untuk menghilangkan fenomena mismatch ini. Yang berikut ada proses arsitektur. Penyelarasan terjadi berkali terjadi. Ini adalah siklus yang terus berjalan mulai dari merancang, mengaplikasikan, hingga menginflasi secara tertentu. Yang berikut akan dilakukan oleh penyelesaian. Selanjutnya pengantar teori AF. The Open Group Architecture Framework adalah sebuah kerangka kerja dan metodologi standar global yang digunakan untuk merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise. Keunggulannya bersifat terbuka dan sangat komprehensif, serta memberikan bahasa yang sama bagi para profesional IT di seluruh dunia, sehingga kolaborasi menjadi jauh lebih mudah. TOGAF ini biasanya digunakan oleh organisasi skala menengah hingga besar untuk menyederhanakan kompleksitas IT mereka, menghemat biaya pengembangan, dan menekan risiko kegagalan proyek IT. Selanjutnya TOGAF ADM, yaitu atau Architecture Development Method. Siklus metode pengembangan arsitektur ADM adalah jantung dari TOGAF. Ini adalah metodologi langkah demi langkah untuk membangun arsitektur. Bentuknya berupa siklus lingkaran yang terdiri dari beberapa fase, mulai dari fase preliminary, yaitu persiapan, kemudian visi arsitektur bisnis, sistem informasi, teknologi, hingga manajemen perubahan. Siklus ADM tidak berjalan satu arah lalu selesai. Proses ini bersifat iteratif atau berulang. Jika di tengah jalan ada perubahan strategi bisnis atau teknologi baru, kita bisa kembali berputar ke fase sebelumnya untuk melakukan penyesuaian. Dan terakhir ada teknik dan pedoman. ADM dilengkapi dengan sebagai teknik operasional. Salah satunya paling terkenal ada gap analisis atau analisis kesenjangan, yaitu teknik membandingkan kondisi sistem saat baseline dengan kondisi ideal di masa depan untuk mengetahui apa saja yang harus dibangun. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dalam pengucapan kiranya dimaafkan. Terima kasih.